Shalom saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita mau mulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Kita percaya walaupun kita hanya seberapa, tapi kalau kita datang dengan satu kerinduan untuk kita datang menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Agung dan mulialah Engkau Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga
kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Dia yang menjadi junjungan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya.
menyertakan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan, mari kita mau terus, biarlah Tuhan terus memegang kehidupan saudara dan saya. Kita percaya meskipun kita jatuh, pujian ini mengatakan tapi tidak akan sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang dalam setiap kehidupan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mimbar dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Nanti kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh ada Tuhan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi hanya dengan-Mu saja Tuhan kami boleh ada saat ini Bapa. Hingga kami dapat datang kembali ya Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus tuntun kami ya Tuhan untuk duduk diam dan dapat mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu lewat hamba-Mu ya Bapa. Dan kiranya hikmat yang daripada-Mu saja Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan Tuhan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera
dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu, sekalipun hanya melalui online. Mari kita pergunakan kesempatan yang berharga ini untuk mendapat berkat firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini adalah pentingnya Roh Tuhan dalam hidup orang percaya. Temanya apa Bapak Ibu? Coba yang di sebelah sana itu apa temanya? Ya, sekali lagi, apa temanya? Pentingnya Roh Tuhan dalam hidup orang percaya. Ya, betul. Ayat dasarnya diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 16, 19 sampai 21. Sesudah itu di pucuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson tertunduk oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kita melihat tentang seorang pemuda yang namanya Simson. Kekuatannya luar biasa, saudara. Dia menghadapi 1000 musuh, dia bisa kalahkan hanya dengan senjata apa? Tulang rahang keledai. Ketika dia ketemu dengan singa, dia bisa merobek mulut singa. Ketika dia terjebak di satu kota di mana pintu gerbang sudah ditutup, tinggal tunggu nanti malam mau ditangkap. Simson bisa mengangkat pintu gerbang besi itu, dibawanya ke atas bukit. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi setelah Roh Tuhan keluar atau meninggalkan Simson, maka Simson tidak berdaya. Simson menjadi orang yang lemah, yang gampang sekali ditangkap oleh musuh. Di sini membuktikan bahwa betapa pentingnya Roh Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Simson tidak punya arti lagi ketika tidak ada Roh Tuhan di atasnya. Gampang sekali ditangkap. Jadi dulu waktu Simson luar biasa itu karena pertolongan Roh Tuhan yang ada di dalamnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Simson dapat kehilangan Roh Tuhan? Ada beberapa penyebab yang menyebabkan
Simson kehilangan roh Tuhan. Perlu saudara dan saya ketahui bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan itu adalah satu oknum, satu pribadi yang punya perasaan. Ya, dapat merasakan sentuhan kasih. Sebaliknya, karena satu pribadi dia bisa juga marah dan juga bisa tersakiti, bahkan bisa tersinggung. Nah, itulah sebabnya ada nasihat firman Allah kepada saudara dan saya, yaitu jangan kita menduka citakan Roh Kudus. Kalau saudara kepingin Roh Tuhan itu tetap tinggal dalam hidupmu, caranya jangan menduka citakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kamu menduka citakan Roh Kudus Allah. Iya. Roh Kudus itu satu pribadi. Satu oknum yang punya pikiran, punya perasaan, bisa tersinggung, bisa marah, bisa tersakiti. Karena itu di dalam Efesus 4:30 dinasehatkan supaya jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Tapi jangan coba kita menduka citakan Roh Kudus itu. Apa akibatnya bila mana seseorang menduka citakan Roh Kudus? Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, ketika bangsa Israel itu memberontak, menduka citakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, jangan menduka citakan Roh Kudus. Jangan menyakiti Roh Kudus. Karena ketika kita mendukakan, membuat dia tersinggung, membuat dia marah, dia bisa berubah menjadi musuh kita. Ada satu ayat yang mengatakan dalam Roma 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah bermusuhan dengan kita, siapa yang akan membela kita? Mau minta bantuan siapa? Coba. Karena di bawah kolong langit, di alam manapun tidak ada penguasa selain Tuhan. Jadi kalau Roh Tuhan sudah memusuhi kita, mau minta bantuan siapa? Kalau Roh Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Enggak ada. Tapi kalau Allah sudah memusuhi kita, mau njaluk tolong siapa? Karena itu jangan coba menduka citakan Roh Kudus. Apalagi
menghujat Roh Kudus. Ada ayat yang mengatakan kalau kita menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun. Coba dibaca itu Markus 3:29. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apabila seseorang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Dosanya kekal. Tidak ada korban penebusan lain. Nah itulah sebabnya jangan sampai kita menduka citakan, menyakiti, apalagi menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun, dosanya kekal. Berarti orang itu kehilangan keselamatan. Mari kita masuk kepada poin berikutnya. Perbuatan apa yang termasuk menduka citakan Roh Kudus? Perbuatan apa yang termasuk menduka citakan Roh Kudus? Pertama, ketika saudara dan saya tidak mau mendengar atau mengeraskan hati ketika Tuhan menegur saudara dan saya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Israel gagal masuk tanah perjanjian gara-gara dia tidak mau dengar. Dia mengeraskan hati. Sebagian besar mereka gagal binasa di padang belantara karena mereka menduka citakan Roh Kudus dengan cara tidak mau mendengar atau mengeraskan hati terhadap teguran firman Allah. Ada satu ayat pendukung lain, Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, siapa bersih tegang leher, keras tengkuk. Ya, mengeraskan hati, tidak mau dengar nasihat firman Tuhan, maka dikatakan sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Contohnya Raja Firaun. Musa menjawab baik-baik, izinkan umatku itu pergi ke padang belantara, padang gurun, 3 hari perjalanan. Diminta baik-baik tidak boleh. Terus ditegur melalui berbagai peristiwa sampai ada 10 tulah menimpa. Fir'aun mengeraskan hati. Akhirnya dibinasakan di Laut Tebrau atau Laut Kolsom. Karena apa? Firaun termasuk kategori menduka citakan Roh Kudus karena dia tidak mau mendengar, mengeraskan hati ketika ditegur. Yang kedua termasuk kategori
Menduka citakan Roh Kudus adalah yang kedua, tidak mau nurut firman Tuhan. Kalau yang pertama tidak mau dengar. Yang kedua, sekarang tidak mau nurut firman Tuhan. Nah itulah sebabnya kalau kita lihat di kitab Ulangan 28, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu temanya berkat. Sementara Ulangan 28 mulai ayat 15 itu temanya kutuk. Nah, kita mau pelajari siapa yang mendapat berkat dan siapa yang mendapat kutuk. Coba kita lihat saja itu Ulangan 28 ayat 1, coba. Ulangan 28 ayat 1, berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, perhatikan ayat ini, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Pertama, jadi orang Kristen yang mau dengar. Kalau engkau dengar baik-baik. Jadi ketika engkau di gereja, firman Allah disampaikan. Jangan disambi main-mainan HP. Ya, atau tubuhnya duduk di gereja, raganya, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Kita harus konsentrasi, dengar baik-baik. Kalau Anda tidak dengar baik-baik, bukan hanya membuat pendeta yang tersinggung. Kalau pendeta tersinggung, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena yang memiliki firman, pendeta itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Pendeta itu ibarat Pak Pos yang bawa surat, membawa berita. Nah, ketika engkau tidak dengar baik-baik, itu menyakiti hati Tuhan. Itu menyakiti hati Roh Kudus, menduka citakan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Yang kedua, melakukan dengan setia. Ya, perbuatan apa yang termasuk menduka citakan Roh Kudus? Tadi saya sudah sampaikan, pertama tidak mau dengar. Yang kedua tidak mau nurut. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, kedua melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan pada hari ini. Maka selanjutnya mulai ayat 2 ada janji-janji berkat. Sebaliknya coba kita baca ayat 15 itu. Kalau saudara tidak dengar dan tidak nurut. Ulangan 28 ayat yang ke-15, kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, kutuk akan datang apabila engkau satu, tidak mau dengar. Kedua, tidak mau nurut. Karena tindakan ini adalah menduka citakan Roh Kudus. Raja Saul dipilih Allah langsung menjadi raja. Tidak ada pungutan suara, aklamasi, tidak. Tuhan yang pilih Saul jadi raja. Itu saja sepertinya tidak sengaja. Pas bapaknya kehilangan keledai,
Saul disuruh mencari keledai yang hilang, sudah berhari-hari tidak ketemu, akhirnya Saul kepengen tanya seorang nabi, minta petunjuk bagaimana caranya bisa menemukan keledai yang hilang. Tuhan ngomong sama Nabi Samuel, nanti kalau ada pemuda ke sini tanya keledai yang hilang, katakan keledainya sudah ketemu. Cepat pulang karena bapakmu sudah merindukan kau. Tapi sebelumnya kau urapi orang itu menjadi raja Israel. Disitulah Saul diurapi jadi raja. Sepertinya tidak disengaja. Saul jadi raja bukan dipilih. Aklamasi tidak, Tuhan yang menunjuk Saul langsung. Tapi sayang, Saul tidak menghargai mandat Tuhan yang diberikan. Setelah menjadi raja, ternyata ada roh kesombongan. Dia mulai tidak mau dengar dan juga tidak mau menurut. Akibatnya apa? Coba kita baca lebih dulu. 1 Samuel 15 ayatnya 22 dan 23. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul ditolak oleh Tuhan jadi raja Israel. Dulu Tuhan yang pilih, sekarang Tuhan menolak. Harus lengser. Karena apa? Saul tidak menghormati Tuhan. Saul menduka citakan roh Tuhan. Dia tidak mau dengar, dia tidak mau nurut firman. Dan akibatnya bukan hanya dia dipecat jadi raja, yang lebih tragis lagi 1 Samuel 16 ayat 14, coba dibaca. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, roh Tuhan telah undur daripada Saul. Tidak hanya dipecat, tapi dia kehilangan roh Allah. Kalau cuma dipecat untuk tidak jadi raja sih, ya kecewa mungkin kecewa. Tapi enggak apa-apalah. Wong enggak jadi raja ya bisa makan kok. Tapi yang lebih tragis, kehilangan roh Tuhan. Karena dia sudah menduka citakan Roh Kudus. Tidak mau dengar dan tidak mau nurut. Kutuk ada di dalamnya. Yang ketiga, poin ketiga, menduka citakan Roh Kudus dengan cara melawan sama Tuhan. Ini sudah ya kelewat ya. Tidak hanya tidak mau dengar, tidak hanya tidak mau nurut, tapi poin ketiga ini melawan sama Tuhan. Melawan. Artinya apa? Misalnya disuruh ke utara, dia malah ke selatan. Misalnya disuruh ke barat, dia malah ke timur. Lihat itu Yunus. Disuruh ke Ninawe, dia pergi arah lain. Ke Tarsus. Ini melawan sama Tuhan. Ini sangat menduka citakan Roh Kudus. Termasuk dalam kehidupan pemuda yang namanya Simpson. Dia tidak hanya tidak mau dengar, tapi sudah masuk ke kategori melawan. Coba kita lihat dalam kitab Bilangan itu ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang natsirnya Allah.
Coba kita baca beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang nazirnya Allah. Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 7. Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang." Ya, ada aturan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang nazirnya Allah. Ya, apa saja? Satu, tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Ya, juga dalam ayat ini ditulis tidak boleh menyentuh bangkai atau mayat. Bahkan sampai kepada mayat jenazah orang tuanya sendiri pun tidak boleh. Itu aturan untuk seorang nazir Allah. Dan juga ada aturan untuk seorang nazir Allah, rambutnya tidak boleh dicukur. Ini aturan yang tidak boleh dilanggar untuk seorang nazir Allah. Pada pribadi Simson ini adalah seorang nazir Allah. Coro Jawane dari dulu dikudang-kudang sama Tuhan untuk menjadi pembebas Israel. Orang yang dipilih Allah menjadi nazirnya Allah, mau dipakai Tuhan. Simson tahu itu karena sudah dalam kandungan ibunya sudah diomongi sama malaikat pantangan-pantangan itu. Simson sudah dikasih tahu. Tapi ternyata saudara, dalam kehidupan Simson rupanya Simson satu persatu melanggar aturan nazir. Ya, dimulai dari menyentuh bangkai. Ingat enggak waktu dia dalam perjalanan ke Filistin lewat kebun anggur, ada seekor singa yang mau menerkam dia. Lalu singa itu dirobek mulutnya, mati, lalu ditinggal. Pada saat setelah pelamaran, dan ya lain hari dia lewat di situ lagi, dia lihat bangkai singa itu kok di mulutnya ada sarang apa ya, lebah. Bukan laba-laba, sarang lebah atau tawon sehingga keluar madunya. Tanpa sadar setan buat jebakan lewat madu. Semua orang kan suka madu. Begitu lihat ada madu di mulutnya singa yang sudah mati itu, tidak tahu ingat atau enggak ingat. Rupanya iblis pakai jebakan madu ini. Seringkali saudara-saudara
Iblis mau menjatuhkan manusia itu pakai hal-hal yang kelihatannya menarik, manis, enak. Nah, Simson langsung ngambil madu dari mulut singa itu. Coba ngambil madu dari mulut singa yang sudah mati. Bukankah itu termasuk menyentuh bangkai? Aturan bilangan pasal 6, seorang nasir tidak boleh menyentuh bangkai. Bangkai itu kalau untuk binatang, untuk manusia ya mayat. Sampai diterangkan mayat orang tuanya pun nggak boleh. Ini langkah-langkah kejatuhan Simson. Mulai menyentuh bangkai karena ada madu. Yang kedua, Simson seorang nasir itu tidak boleh minum anggur. Memang tidak ada ayat yang jelas mengatakan kalau Simson itu minum anggur. Tapi saya percaya ketika Simson kenalan dengan Delila untuk membuat dia mabuk, tentunya Delila memberikan Simson itu minuman anggur sampai mabuk. Nah, dalam kondisi mabuk, Simson ditanya tentang di mana letak kekuatannya ini. Delila pinter. Untuk supaya bisa membuka rahasianya, orang dibuat mabuk dulu. Nah, karena Simson mulai jatuh cinta sama Delila, dan saya percaya Delila kasih minum Simson itu mabuk. Orang mabuk itu bisa berbuat apa saja loh. Lihat itu. Anak-anak Lut membuat Bapak Lut bisa melakukan skandal seks sama anaknya karena anaknya memberi bapaknya minum anggur sampai mabuk. Bisa tidak sadar melakukan itu. Saya percaya ini si Delila ini juga Simson itu kasih minum anggur ini. Sampai dia mabuk, di luar kesadarannya dia ditanya di mana letak kekuatannya. Dan di situ dia mulai ngomong. Letak kekuatan saya ada di 7 jalinan rambut ini. Seandainya rambut ini dipotong, saya menjadi orang yang lemah seperti orang lain. Nah, akhirnya Simson digunduli, dipotong rambutnya. Pelanggaran ketiga terjadi sesuai bilangan 6, seorang nasir rambutnya tidak boleh dicukur. Nah, tindakan-tindakan Simson ini termasuk bukan hanya tidak dengar, bukan hanya tidak nurut, tetapi termasuk tindakan melawan kehendak kemauan Tuhan. Itulah termasuk perbuatan menduka citakan Roh Kudus. Oleh karena itu konsekuensi akibatnya adalah di Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-20 dikatakan, berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Roh Tuhan undur meninggalkan Simson. Karena apa? Simson
Tidak hanya tidak mau dengar, tidak hanya tidak mau nurut, tetapi sudah masuk kategori melawan kehendak kemauan Tuhan. Inilah yang menyebabkan roh Tuhan undur. Karena itu mari melalui nasihat firman Tuhan, hati-hati jangan sampai kita menduka citakan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Saudara, kita perlu tahu bahwa peranan penting Roh Kudus dalam hidup manusia itu sangat besar. Tubuh tanpa roh itu mati. Kekristenan tanpa roh, saudara tidak punya daya apa-apa. Untuk melawan iblis, kalau dengan kekuatan sendiri siapa bisa melawan? Ya, tapi bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dengan catatan jangan menduka citakan Roh Kudus, hidup dengar-dengaran, taat, jangan melawan sama Tuhan, maka Roh Kudus, Roh Tuhan akan tetap menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, siapakah akan melawan kita? Tentunya tidak ada. Mari kita tunduk kepala, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, inilah doa kami, pegang tanganku Roh Kudus, aku tidak berani jalan sendiri. Pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Tetapi sebaliknya, kalau Allah sudah meninggalkan kami, kami tidak punya kekuatan. Seperti Simson, ketika roh Tuhan sudah undur, maka dia tidak punya kekuatan untuk melawan semudaya musuh yang mau menerkam, menangkapnya. Tuhan, tolong kami melalui firman-Mu, Engkau menasihati kami, supaya jangan sampai kami menduka citakan Roh Kudus. Tuhan, ajar kami jadi orang Kristen yang mau dengar, yang mau nurut. Bahkan jangan sampai kami termasuk kategori orang yang melawan sama Roh Kudus. Karena akibatnya Tuhan menjadi musuh kami. Dan kalau Tuhan memusuhi kami, siapa yang akan membela kami? Ampuni kalau hari-hari yang lalu sadar atau tidak sadar kami melakukan menduka citakan Roh Kudus. Karena kami tidak dengar-dengaran, karena kami tidak mau melakukan, bahkan kadang-kadang kami melawan kehendak-Mu. Ampuni, bantu Roh Kudus supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu, sehingga Roh Tuhan bisa tetap tinggal dalam kehidupan kami. Allah bersama kami, perkara-perkara yang besar akan terjadi. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti
burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkati usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apapun yang halal diberkati. Yang masih nganggur buka jalan. Beri lowongan kerjaan yang terbaik. Anak sekolah, kuliah, kasih hikmat, kepandaian, kepinteran. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tuhan yang tidak bisa datang mungkin sakit, mungkin ada masalah, Tuhan tolong supaya di lain minggu boleh sama-sama ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk Natal pembangunan, kiranya Tuhan memberkati lipat ganda sesuai janji firman Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.